Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Kurniawan, mahasiswa Universitas Siber Asia, program studi PJJ S1 Manajemen, NIP 2302010104242, mata kuliah studi kelayakan bisnis, kelas MG 601, dosen Bapak Joko Suharyanto, SI M, CPOD. Saya di sini akan mempresentasikan ujian tengah semester saya yang berjudul Analisis Kelayakan Bisnis UMKM Pasca Pandemi. Hmm. Analisis kelayakan bisnis UMKM pasca pandemi yaitu adaptasi digital dan peluang pertumbuhan, panduan komprehensif untuk memahami tantangan, strategi, transformasi, dan kelayakan bisnis UMKM Indonesia di era baru. Maksudnya, realita baru pasca pandemi. Pandemi telah mengubah lanskap bisnis secara permanen, perilaku konsumen bergeser gratis, belanja daring bukan lagi pilihan, melainkan kebiasaan yang tertanam kuat di sisi lain. UMKM menghadapi tantangan operasional nyata berupa penurunan permintaan dan keterbatasan rantai distribusi, namun di balik tekanan tersebut, tersimpan potensi besar. Indonesia kini memiliki lebih dari 213 juta pengguna internet aktif, menciptakan pasar digital terbesar di Asia Tenggara yang siap dimanfaatkan. Pergeseran konsumen belanja daring menjadi kebiasaan permanen di seluruh segmen masyarakat. Tekanan operasional, penurunan permintaan, dan keterbatasan distribusi memaksa adaptasi cepat. 213 juta pengguna pasar internet aktif Indonesia membuka peluang digital yang belum terjamah. Selanjutnya, tantangan masalah utama UMKM saat ini, yaitu meski peluang digital terbuka, lebar banyak UMKM masih terhambat oleh tantangan struktural yang mendasar. Tiga hambatan utama ini perlu diidentifikasi dan ditangani secara sistematis sebelum langkah transformasi dapat berjalan efektif. Yang pertama yaitu kesenjangan digital. UMKM di wilayah rural menghadapi kesulitan signifikan dalam menjangkau platform e-commerce besar. Keterbatasan infrastruktur internet dan akses perangkat menjadi penghalang utama yang membuat mereka tertinggal dari kompetitor perkotaan. Yang kedua, manajemen informal. Minimnya sistem keuangan dan operasional yang berstandar membuat UMKM sulit berkembang secara terukur tanpa pencatatan yang baik. Pengambilan keputusan bisnis menjadi tidak akurat dan berisiko tinggi. Yang ketiga, literasi digital rendah. Hambatan paling umum dalam mengadopsi e-commerce adalah kurangnya pemahaman tentang cara kerja platform digital, mulai dari pengelolaan toko online hingga pemanfaat analitik data sederhana. Selanjutnya, peta jalan transformasi digital. Transformasi digital bukan proses instan. Ia membutuhkan peta jalan terstruktur. Tiga pilar utama berikut membentuk fondasi strategi yang berkelanjutan bagi UMKM Indonesia. Yang pertama, strategi operasional, yaitu efisiensi biaya melalui model pengiriman langsung direct to consumer untuk memotong rantai distribusi yang panjang dan mahal. Yang kedua, pemasaran digital. Pemanfaatan media sosial, optimasi SEO, dan strategi pemasaran konten yang relevan untuk menjaga segmen konsumen baru secara organik. Yang ketiga, inovasi model bisnis. Adopsi bisnis model Canvas sebagai kerangka berpikir untuk merancang, menguji, dan menyempurnakan proposisi nilai bisnis secara efektif. Selanjutnya, studi kasus Kampung Pie Sidorejo itu yaitu sebuah kisah ketahanan komunitas UMKM kuliner yang bangkit dari krisis pandemi melalui solidaritas dan inovasi digital mandiri. Masalah yang dihadapi yaitu pandemi memukul usaha
biaya susu lokal ini dengan dua serangan sekaligus, krisis modal akibat penurunan penjualan drastis dan gangguan distribusi akibat pembatasan mobilitas yang berkepanjangan. Solusi yang diterapkan, komunitas memilih jalan mandiri, memperkuat jejaring sosial antara pelaku usaha dan melakukan transformasi digital secara bertahap tanpa bergantung pada platform besar. Hasil yang dicapai yaitu inovasi berbasis komunitas terbukti menjadi kunci ketahanan bisnis. Kolaborasi lokal menghasilkan efisiensi biaya dan saluran distribusi baru yang lebih resilien terhadap guncangan eksternal. Yaitu studi kasusnya AB, ABVA Coffee Business Kopi tanpa tempat duduk. ABFA Coffee membuktikan bahwa penyederhanaan model bisnis justru dapat meningkatkan kelayakan dan profitabilitas secara signifikan. Model delivery only dengan fokus penuh pada layanan pesan antar tanpa biaya sewa tempat. ABVA Coffee memangkas overhead terbesar dalam bisnis V dan B secara efektif. Selanjutnya, reduksi biaya operasional, penghapusan biaya sewa, utilitas besar, dan staf pelayanan menghasilkan penghematan biaya operasional yang signifikan, meningkatkan margin keuntungan secara langsung. Terbukti layak, analisis kelayakan menyeluruh menunjukkan ABVA Coffee memenuhi standar dari aspek pasar teknis maupun manajerial menjadi model referensi UMKM V dan B digital. Selanjutnya, analisis kelayakan apa yang harus dihitung. Studi kelayakan bisnis yang komprehensif mencakup 4 dimensi kritis yang saling berkaitan, mengabaikan salah satu aspek berisiko menciptakan titik lemah yang dapat menggagalkan seluruh strategi informasi. Yang pertama, aspek pasar, tren digital, jangkauan platform, permintaan konsumen. Yang kedua, aspek teknis yaitu kesiapan infrastruktur, sistem logistik, kapasitas produksi. Yang ketiga, aspek keuangan, efisiensi biaya, proyeksi arus kas, titik impas. Yang keempat, aspek manajerial, yaitu sistem data kelola adaptif, SDM terlatih, SOP terstandar. Keempat aspek ini bukan checklist terpisah, melainkan sistem yang saling mendukung kekuatan di satu aspek dan mengompensasi kelemahan di aspek lain, namun hanya jika dipahami secara menyeluruh sejak awal perencanaan. Selanjutnya, menuju berkelanjutan bisnis, yaitu pertumbuhan jangka panjang UMKM membutuhkan lebih dari sekedar kehadiran digital. Ia memerlukan identitas yang kuat, ekosistem yang mendukung, dan adopsi teknologi yang inklusif. Yang pertama yaitu branding berbasis budaya, mengubah keunikan lokal, kearifan cita rasa, dan narasi daerah menjadi nilai jual yang otentik dan tidak mudah ditiru kompetitor besar. Yang kedua, kolaborasi komunitas. Sinergi strategis antara pemerintah, daerah, lembaga, NGO, dan pelaku UMKM menciptakan ekosistem pertumbuhan yang saling menguatkan dan berkelanjutan. Yang ketiga, digitalisasi bertahap. Fokus pada desain UI atau UX yang ramah pengguna yang baru memastikan adopsi teknologi yang inklusif tanpa meninggalkan pelaku UMKM yang belum biasanya dengan dunia digital. Strategi pemasaran digital yang efektif yaitu kehadiran digital tanpa strategi pemahaman yang tepat hanya menghasilkan kebisingan. Tiga pendekatan berikut telah terbukti efektif dalam mengakselerasi pertumbuhan UMKM di ranah digital Indonesia. Yang pertama, pay per click advertising, yaitu iklan berbayar berbasis klik memungkinkan UMKM menjangkau pada waktu yang tepat dengan anggaran yang terukur dan ROI yang dapat dilacak. PPC menjadi instrumen akuisisi pelanggan baru yang paling cepat memberikan hasil yang nyata. Yang kedua, influencer marketing, yaitu kolaborasi dengan kreator konten lokal membangun kepercayaan konsumen melalui rekomendasi
pihak ketiga yang autentik, mikro-influencer dengan basis pengikut niche seringkali menghasilkan konversi lebih tinggi dibanding celebrity endorsement. Yang ketiga, digital content marketing, yaitu konten yang konsisten dan relevan, foto, produk, video, proses produksi, hingga storytelling brand memperkuat identitas UMKM di ruang siber dan membangun loyalitas komunitas pelanggan jangka panjang. Operasional, mengatasi hambatan legal dan operasional, yaitu legalitas dan sistem manajemen yang struktur bukan hambatan birokrasi semata. Keduanya adalah kunci pembuka akses ke pasar yang lebih luas, modal perbankan, dan kemitraan strategis. Legalitas usaha, yaitu izin usaha resmi, NIB dan SUP adalah syarat mutlak untuk bergabung dengan marketplace besar, mengakses program pemerintah, dan menjalin kerjasama formal dengan distributor maupun investor. UMKM yang legal memiliki kredibilitas yang lebih jauh tinggi di mata konsumen digital. Yang kedua, sistem manajemen SOP, yaitu penerapan standar operasional, prosedur sederhana dari pencatatan keuangan harian hingga alur pemrosesan pesanan, menciptakan transparansi yang diperlukan untuk mengambil keputusan berbasis data dan audit eksternal. Investasi teknologi, pengembangan atau adopsi aplikasi mobil untuk manajemen pesanan, integrasi dengan platform logistik pihak ketiga atau 3PL dalam penggunaan sistem pos digital adalah investasi teknologi prioritas yang memberikan dampak efisiensi terbesar dalam jangka pendek. Integrasi logistik, koneksi dengan mitra pengiriman seperti JNI dan JNT atau layanan same day delivery memungkinkan UMKM bersaing dalam kecepatan dan reliabilitas yang kini menjadi ekspektasi standar konsumen digital di Indonesia. Selanjutnya, ekosistem peran strategi pemerintah dan lembaga mendukung. Transformasi digital UMKM tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan ekosistem yang terkoordinasi. Pemerintah dan lembaga terkait memegang peran katalis yang tidak menggantikan dalam mempercepat dan memeratakan proses adaptasi ini. Yang pertama, JA1 mitigasi resesi, dukungan akses modal melalui kurs, subsidi bunga, dan pelatihan literasi keuangan untuk memperkuat fondasi bisnis UMKM sebelum ekspansi digital. Yang kedua, bimbingan digital, program pendampingan teknis, pelatihan e-commerce, workshop digital marketing, dan klik bisnis online untuk mendampingi UMKM dalam setiap tahap transisi teknologi. Yang ketiga, inovasi kebijakan, menciptakan regulasi dan ekosistem e-commerce lokal yang ramah UMKM, insentif pajak digital, perlindungan data, dan platform agregator produk lokal yang dikelola negara. Kesimpulannya, yaitu kelayakan sebagai instrumen keberhasilan. Dari seluruh analisis yang telah dia lakukan, satu kesimpulan berdiri dengan kokoh, yaitu studi kelayakan bukan pilihan strategis, melainkan tahapan wajib yang menentukan keberhasilan atau kegagalan transformasi bisnis UMKM. Yang pertama, kelayakan adalah kompas bisnis, yaitu tanpa analisis kelayakan yang menyeluruh, mencangkup pasar, teknis keuangan, dan manajerial, UMKM bergerak tanpa arah dan rentan terhadap keputusan yang merugikan jangka panjang. Yang kedua, inovasi dan pemasaran menentukan hasil. Itu keberhasilan akhir bergantung pada kemampuan menghadirkan produk yang relevan dan mengkomunikasikannya secara efektif kepada segmen konsumen yang tepat melalui menekankan kanal digital. Yang ketiga, adaptasi adalah keunggulan kompetitif, yaitu UMKM yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi, tren maupun regulasi akan memenangkan pasar masa depan yang semakin dinamis dan kompetitif. Mulai transformasi Anda hari ini, perjalanan 1000 langkah dimulai dari satu keputusan, 3 langkah konkret berikut dapat Anda mulai sekarang tanpa menunggu kondisi sempurna. Yang pertama, petakan model bisnis Anda, gunakan business model Canvas untuk mengevaluasi proposisi, nilai segmen,
pelanggan, dan aliran pendapatan bisnis Anda saat ini. Identifikasi celah yang perlu diperkuat sebelum ekspansi digital. Yang kedua, pilih salah satu saluran digital, fokus pada satu platform terlebih dahulu seperti Instagram, Tokopedia, atau WhatsApp bisnis, dan kuasai sepenuhnya sebelum memperluas ke kanal lain. Konsistensi mengalahkan ekspektasi prematur. Yang ketiga, bergabung dengan komunitas. Cari dan bergabunglah dengan komunitas UMKM lokal, program inkubator pemerintah atau asosiasi industri. Kolaborasi komunitas adalah akselerator pertumbuhan yang paling terjangkau dan efektif. Sekian dan terima kasih atas persen saya. Apabila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.